Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mencoba untuk melanjutkan cerita saya. Jadi akibat dari benturan itu kemudian dilakukan CT scan dan penganalisaan, didiagnosa, dan hasil diagnosa akibat dari benturan yang terjadi di kepala saya dengan tiang net itu kemudian memvonis saya terkena penyakit demensia. Cuman ada beberapa kabar bahwa ada juga ya beberapa tim medik yang mengatakan ada dua kemungkinan, apakah bisa juga terjadi geger otak. Cuman kemungkinan besar yang hasil diagnosa lebih kepada penyakit demensia. Nah, kata seperti itu hasil diagnosanya lebih kepada penyakit demensia ketimbang penyakit geger otak. Jadi setelah divonis demikian, saya harus melakukan beberapa penanganan medik untuk mencegah dampak dari penyakit demensia itu. Kemudian saya disinar waktu itu, kepala saya diberikan cahaya, terapi cahaya, dan saya juga melakukan terapi oksigen waktu itu yang dilakukan di Jerman. Jadi bibi saya di Jerman, sepupu satu kali dari saya punya ayah, kemudian terbang ke Indonesia untuk menjemput saya untuk dibawa ke Jerman untuk melakukan terapi oksigen, karena katanya terapi oksigen itu mampu untuk membantu asumsi oksigen kepada otak. Jadi otak itu diberikan asumsi lebih melalui terapi oksigen itu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dari terapi oksigen di Jerman, kemudian saya melakukan sebuah uji kesehatan. Saya melakukan olahraga walk in the city Halle under Saale sekitar 10 km berkeliling kota. Setelah itu saya gunakan celana jeans dan baju kaos waktu itu dan tas punggung. Setelah itu kemudian saya uji coba bermain badminton. Apakah tidak terjadi traumatik akibat dari benturan itu. Cuman waktu itu ada sedikit ketakutan ketika misalnya saya bermain badminton. Kemudian saya diuji lagi bermain table tennis, tenis meja waktu itu, dan hasilnya cukup baik. Kemudian saya pulang ke Indonesia. Jadi di Jerman itu hanya sekitar beberapa hari, tidak sampai 1 minggu, karena hanya sekitar sehari 2 harian. Kemudian pulang ke Indonesia. Di Indonesia tidak lama setelah pulang dari Jerman, waktu itu saya punya keluarga kemudian membawa saya ke USA untuk melakukan terapi cahaya dan terapi audio di sana. Setelah melakukan terapi tersebut, kemudian saya melakukan walk in the city New York sekitar 10 km berjalan kaki keliling kota New York. Saya menggunakan celana jeans, baju kaos, dan sepatu sport walking. Kemudian kembali lagi untuk uji coba bermain badminton. Apakah tidak ada terjadi traumatik, karena katanya terkadang orang jika mengalami kejadian demikian atau mengalami sebuah cedera akibat dari berolahraga cabang olahraga tersebut, kadang terjadi traumatik.
Nah, sama juga misalnya ketika orang yang terjadi cedera pada saat bertandingan. Nah, kadang ketika ia melakukan olahraga tersebut, setelah terjadinya cedera tersebut, kadang terjadi traumatik. Nah, itu yang diteliti oleh mereka, apakah terjadi traumatik atau tidak. Nah, sehingga waktu itu saya setiap selesai melakukan sebuah bentuk terapi, atau setiap selesai melakukan sebuah bentuk penanganan medik untuk mengobati penyakit demensia yang saya alami tersebut, saya selalu diuji coba melakukan beberapa jenis olahraga. Salah satunya itu badminton, dan selalu ada badminton. Kayak misalnya di USA itu, setelah melakukan Walk in the City, saya playing badminton. Setelah itu kemudian bermain basketball. Cuman kalau waktu basketball itu hanya sekedar shooting, dribble, hanya seperti itu uji cobanya. Kalau badminton, uji cobanya itu sebuah permainan bertanding. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dari New York, di situ kemudian ada seorang dokter dan seorang ilmuwan juga. Ia mengatakan bahwa dia menguji coba bahwa ada beberapa dia punya teman, atau dia punya kasus yang terkena penyakit demensia. Mereka metode meredam penyakit tersebut, mereka menggunakan nikotin. Jadi waktu itu cuman karena saya masih kecil, nah itu yang menjadi masalah, apakah menjadi sebuah masalah atau tidak. Nah, kemudian seperti itu. Jadi waktu itu karena untuk tujuan medik, maka saya mencoba untuk menggunakan nikotin waktu itu. Jadi saya menggunakan nikotin sejak saya masih SD sampai tahun 2019. 2019 ya. Jadi sepulang dari USA itu, di situ saya mulai mengkonsumsi nikotin. Kadang ayah saya yang membelikan. Itu berlangsung sampai tahun 2019. Cuma tahun 2019 itu saya sendiri yang membeli itu kan. Nah, sepulang dari situ ada juga beberapa penanganan medik, karena katanya itu dari yang saya nonton juga dari beberapa kisah nyata, dari film-film kisah nyata yang menceritakan tentang orang yang terkena penyakit demensia. Di situ terdapat beberapa persamaan dari film-film tersebut, yaitu metode pengobatan terhadap orang yang terkena penyakit demensia. Kesamaannya itu dari semua film yang saya nonton, yang membantu orang yang terkena penyakit demensia itu untuk dapat hidup layak seperti orang sebagaimana mestinya, itu adalah keluarga mereka, keluarga-keluarga terdekat. Dari beberapa film yang saya nonton itu, salah satunya itu ada yang dibantu oleh suaminya, ada yang dibantu oleh istrinya, ada yang dibantu oleh anaknya, ada yang dibantu oleh cucunya. Nah, seperti itu. Ada juga yang dibantu oleh ayahnya. Nah, seperti itu. Jadi dari sekian film kisah nyata yang saya nonton, seperti itu. Selalu keluarga terdekat mereka yang membantu mereka. Nah, sehingga waktu saya sekolah dasar, waktu SD, kala itu saya menikah dengan seorang gadis Malaysia. Cuman harus berpisah karena ada beberapa hal yang memisahkan. Salah satunya itu faktor kewarganegaraan. Selain dari itu faktor usia karena masih sekolah. Selain dari itu faktor negara juga kan, faktor negara yang tadi saya katakan. Dan ada beberapa lagi faktor lainnya.
Kemudian itu tadi beberapa metode pengobatan yang digunakan. Nah, pada tahun 2012 saya membaca beberapa artikel dari Amerika yang kemudian mengatakan bahwa salah satu bentuk metode untuk meredam dampak penyakit demensia yang dibuat di Brasil itu mereka menggunakan mural. Jadi frekuensi warna pada mural-mural yang ada di Brasil itu kemudian membantu meredam dampak penyakit demensia. Nah, seperti itu. Nah, sehingga saya juga mencoba untuk mencat beberapa saya punya ruangan di rumah dengan berbagai macam warna yang berbeda-beda untuk meneliti pengaruh frekuensi warna terhadap penyakit demensia untuk meredam dampak dari penyakit demensia tersebut. Nah, seperti itu. Itu saya mulai teliti, saya pelajari sejak tahun 2012. Setelah lulus kuliah, setelah pulang dari pelatihan asuransi di Jakarta. Dan saya juga sempat mengingat waktu saya masih sekolah dasar, waktu itu saya diajak oleh seorang profesor bahwa ini salah satu metode yang mereka teliti tentang meredam dampak penyakit demensia. Jadi waktu itu saya dibawa ke sebuah kota, cuman saya tidak tahu di negara mana karena saya lupa negaranya. Cuman saya ingat waktu itu saya dibawa ke sebuah kota, saya dari atas bukit, dari ketinggian, kemudian disuruh melihat ke kota tersebut, di mana kota tersebut itu setiap rumah di sana itu dicat dengan berbagai macam warna. Jadi ada warna merah, ada warna biru, birunya juga berbagai macam warna. Nah, dari situ saya melihat dari ketinggian. Nah, sekarang kamu diberitahu oleh profesor tersebut, profesor doktor, saya lupa siapa namanya, cuman dia seorang profesor dan dokter juga. Dia mengatakan bahwa kamu lihat kota di bawah tersebut. Nah, seperti itu. Saya melihatnya. Nah, seperti itu. Apa yang kamu lihat dari kota tersebut? Nah, seperti itu pertanyaannya. Kemudian saya melihat warna kan. Nah, dari situ saya mempelajari, oh seperti itu. Ternyata ada frekuensi dari warna-warna tersebut yang kemudian mempengaruhi saraf otak kita untuk itu. Seperti itu. Dan seingat saya juga waktu ini dampak dari penyakit demensia itu, jika orang terkena penyakit demensia, terkadang ada beberapa saraf indranya yang tidak begitu berfungsi baik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu cerita saya tentang metode-metode yang digunakan untuk meredam dampak demensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.